Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tirto, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Tirto, terima kasih telah menyediakan waktu untuk kegiatan pada pagi hari ini tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kegiatan inti dimulai, mohon pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dian Karolin selaku CGP Angkatan ke-9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Dian Karolin. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di amil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, pada saat ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, atau gampangannya ngomong penularan, ya, penularan sekaligus nanti sedikit barangkali ada interaksi, ada masukan, ada hal-hal yang nanti perlu disaringkan. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, dan tentunya budaya positif ini tidak serta-merta dapat kita terapkan, tidak secara instan, ya langsung kita terapkan, namun butuh proses, butuh keteladanan, dan butuh mungkin keikutsertaan dari partisipasi dari kita semuanya. Nah, mari budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan tentunya nanti dengan diseminasi ini lebih diperkuat, lebih dimantapkan, ya. Terus hal-hal yang sekiranya masih kurang nanti perlu ditingkatkan, dan yang perlu diciptakan, perlu diadakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif nanti kita upayakan. Nah, perlu diketahui bahwa terkait dengan kurikulum Merdeka, tentunya ini budaya-budaya yang sudah kita laksanakan yang baik-baik, yang positif, ini akan kita perkuat lagi, yang orientasinya ini tertuju kepada anak, pada siswa. Yang kalau kurikulum sebelumnya ini Bapak Ibu Guru menerapkannya lebih memperlakukan siswa itu sebagai objek, namun pada kurikulum ini diharapkan anak-anak sebagai subjeknya. Jadi kita fokus pada anak, walaupun mungkin masih taraf proses belum bisa 100%, setidak-tidaknya kita akan berupaya mengarah ke fokus pada anak. Nah, budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, saya sampaikan secara global saja, dan nanti lebih detail, dan kita harus bagaimana, dan kita harus berbuat apa, nanti akan dibedah tuntas oleh Bu Dian Karolin. Nah, menyeluruh mulai dari anak datang jam 7 sampai pulang jam setengah 2, itu nanti akan kita lihat, akan kita bedah, akan kita terapkan biar tujuan pendidikan kita, angan-angan kita, visi kita menjadikan anak-anak kita yang cerdas, anak-anak yang berkarakter itu bisa terwujud. Salah satu contoh saja
budaya positif yang sering kita kenal adalah pembiasaan yang baik. Itu mari kita lanjutkan. Ya, contoh mulai dari masuk gerbang jam 7, anak-anak itu sudah kita sambut di depan sekolah, di pintu gerbang itu disambut sebagai Pak Tamu. Ya, kita memperlakukan siswa bukan sebagai objek, namun kita layani. Kita sebagai pelayan kita layani, kita persilahkan, kita juga sambil memberi didikan pada mereka. Ya, di depan gerbang kita ajak salaman. Ya, artinya apa? Setiap kita ketemu sesama saudara kita saling bersapa, berjabat tangan, saling menyampaikan salam. Ya, assalamualaikum setidak-tidaknya itu. Ya, terus juga kita bisa mempererat antara kita secara individu dengan anak-anak per individu juga. Kita kenal, juga kita bisa mendeteksi anak satu persatu. Ketika ada sesuatu yang anak kurang sopan, misalkan seragamnya belum dimasukkan, bisa kita dengan teguran yang humanisme mestinya, ini kita akan membiasakan diri anak-anak biar disiplin. Ya. Terus juga ketika di depan gerbang kita juga akan mengamati satu persatu anak yang kadang tampilannya kurang pantas. Dengan pendekatan kita bisa menyampaikan biar bisa berubah. Nah, pada prinsipnya kita akan mengelola anak-anak di luar dan di dalam kelas. Ini kita perlakukan anak-anak itu sebagai mitra, sebagai ya tidak budaya lama, budaya kita memaksa anak untuk berbuat yang kita kehendaki sesuai yang kita kehendaki, tidak. Jadi diupayakan bagaimana caranya anak itu punya kesadaran bahwa melakukan perbuatan, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, melakukan kegiatan di luar kelas itu sesuai dengan norma-norma, tata krama, aturan secara kesadaran, tidak dengan paksaan. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana seperti itu, salah satunya adalah teladan dari kita. Keteladanan, terus juga ketika jam-jam pembelajaran, ya kita memberi masukan, memberi arahan yang bagaimana caranya anak-anak itu biar timbul kesadarannya, jangan merasa dipaksakan. Ya. Nah juga pentingnya pembelajaran di kelas berdiferensiasi, itu artinya kan kita disuruh mengenal anak itu satu persatu, kebutuhan anak itu sejauh mana. Ya, masing-masing anak kan kebutuhannya kan tingkat pemahamannya, tingkat kebutuhan beda-beda. Ini kita upayakan, kita akan mendekati anak-anak biar nanti tidak hanya pada ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, namun etika, tata krama, karakter ini akan kita tanamkan. Termasuk pembiasaan budaya positif beribadah ini tetap akan kita kuatkan. Ya, jamaah sholat duhur, terus sebelumnya pagi itu ada sholat duha secara terjadwal, ini biar tetap berjalan. Ya. Nah, intinya Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita kelola anak-anak itu secara humanisme, tidak ada merasa dipaksa. Kadang ada anak yang merasa takut belajar itu, takut dengan gurunya, takut dengan pelajarannya. Nah ini kalau sekarang masih ada, mari bagaimana caranya nanti kita ciptakan biar anak-anak itu timbul kesadarannya, timbul image-nya itu belajar dengan menyenangkan. Ya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan Bu Dian Karolin untuk membedah kaitannya dengan budaya positif di sekolah, sehingga dengan diseminasi ini nanti kita harapkan Bapak Ibu berubah pola pemahaman, pola pikirnya dan perilakunya, dan akan kita terapkan terhadap anak-anak
Ini sehingga budaya positif yang kita angan-angankan ini bisa tercipta. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan kepada kami selaku pendidik di sekolah agar kami dapat melaksanakan budaya positif dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi budaya positif yang sudah saya siapkan pagi hari ini. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, ibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Jadi kita memang harus menciptakan lingkungan agar diharapkan nanti tumbuh sesuatu yang positif dari lingkungan tersebut. Peran kita sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah, itu menciptakan suatu lingkungan yang positif, saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, betul bahwa kegiatan pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, itu salah satunya adalah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif. Kita menanamkan kepada anak-anak murid kita pembiasaan yang baik, seperti datang ke sekolah, kita sudah menyapa anak-anak, memberikan semangat, menanyakan kabar mereka, kemudian kegiatan pembiasaan pada pagi hari, sapa, senyum, dan ibadah salat berjamaah sudah kita lakukan di sekolah, itu semata-mata untuk mendukung lingkungan yang positif. Tidak hanya pembiasaan, tapi Bapak Ibu Guru juga sudah melakukan kegiatan positif di kelas dengan fokus pembelajaran tidak hanya pada guru, tetapi juga pada murid. Begitu. Kemudian pada materi ini yang nanti akan kita kupas lagi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentang paradigma belajar yang merupakan konsep menciptakan budaya positif, ini pada kurikulum sebelumnya tidak kita temukan karena pada kurikulum sebelumnya Bapak Ibu Guru fokus kepada kurikulum, pencapaian kurikulum. Tetapi pada kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka, ada pergeseran tentang fokus pendidikan di mana pembelajaran berpusat pada murid. Jadi sebagai sumber belajar sekarang tidak hanya seorang guru yang berada di depan kelas, tetapi murid melakukan kegiatan pembelajaran, murid aktif. Jadi murid kita kelompokkan dan murid berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya guru sebagai sumber utama belajar. Kemudian tentang paradigma stimulus respon dan teori kontrol, di mana perubahan paradigma ini mengatakan bahwa realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Pada dasarnya kebutuhan seseorang itu berbeda satu dengan lain. Kemudian seseorang melihat sesuatu hal itu sama. Dari sudut pandang tertentu orang menganggap sama alasannya harus sama ini. Padahal sebetulnya tidak. Karena seseorang memiliki latar belakang
profil yang berbeda. Sehingga pada dasarnya bahwa apa yang kita lihat itu tidak selalu sama. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Sering sekali kita menganggap murid kita di sekolah, si A kok seperti itu ya? Itu hal yang salah, ini seharusnya tidak seperti ini. Padahal pada dasarnya menurut teori kontrol, si A melakukan sesuatu seperti itu karena dia punya alasan. Ada alasan di balik itu semua. Ya, jadi tidak hanya guru yang ketika melakukan sebuah perbedaan itu dianggap kesalahan, tetapi juga murid dapat melakukan seperti itu karena mereka juga punya tujuan atau alasan. Oke, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sendiri itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah orang lain. Jadi ketika seseorang melakukan sikap disiplin, itu adalah sebuah proses di mana dia menghargai dirinya. Tidak hanya karena tidak enak karena nanti ditegur atau diberi hukuman, tetapi merasakan bahwa disiplin ini karena saya menghargai diri saya. Bagaimana saya datang tepat waktu, bagaimana saya bertanggung jawab, itu bagian dari penghargaan terhadap diri. Jadi tidak perlu ketika seseorang sadar tentang sesuatu yang disiplin itu bukan karena mendapatkan imbalan atau reward, tapi betul karena menghargai dirinya sendiri. Kemudian tujuan mulia yang akan dicapai berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 profil yang diharapkan nanti terpotret, terbentuk, terwujud pada diri kita sendiri ataupun nanti pada murid-murid kita di sekolah. Seperti gotong royong, mungkin Bapak Ibu juga sering mengadakan kegiatan diskusi di kelas. Diskusi di kelas itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk menanamkan rasa gotong royong kepada murid-murid kita yang selama ini sikap gotong royong itu sudah mulai hampir terkikis Bapak Ibu. Banyak sekali kasus anak-anak di sekolah itu tidak punya jiwa kerjasama, individualis, kemudian masa bodoh. Nah, diharapkan dengan penanaman budaya positif di sekolah kita, ada 6 profil pelajar Pancasila yang nanti tumbuh bersama dengan murid-murid kita di sekolah. Ya, makna disiplin sendiri adalah budaya di mana kita dapat melakukan sesuatu agar patuh gitu ya. Berawal dari situ ya. Kemudian nanti akhirnya terbentuk. Sebagai pendidik kita pastinya menciptakan anak-anak yang disiplin diri seperti tadi, bukan karena takut dihukum atau diberi sanksi, tetapi mereka sadar bahwa ini loh yang harus saya lakukan. Jadi disiplin itu adalah proses. Dan di sana seorang guru itu juga harus menanamkan agar sikap disiplin positif itu muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Saya mau melakukan karena nanti saya dapat penghargaan, saya dapat reward, saya dapat pujian. Tidak seperti itu, tapi memang betul-betul dari dalam diri, sehingga secara tidak langsung mereka menghargai dirinya sendiri. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya, jadi sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia. Ya, bersifat universal, bukan karena latar belakang oleh agama, ras,
Apalagi Indonesia itu dikenal dengan berbagai macam budaya, ya. Dan nilai-nilai kebajikan itu nanti akan timbul termotivasi di dalam diri seseorang dan menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang positif, seperti pendapat Diana Gosen. Akhirnya nanti menunjukkan sikap yang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan bisa kita sisipkan dalam kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Seperti misalkan petugas piket, ya. Ini sebuah konsekuensi. Anak-anak melakukan piket bukan karena nanti kalau saya nggak piket nanti ditegur sama wali kelas, atau ditegur sama teman-teman saya, atau nanti dikasih sanksi. Suruh bayar 5 ribuan atau 2 ribuan karena nggak piket. Bukan. Tetapi karena sadar bahwa itu adalah konsekuensi. Oh ya, saya udah sepakat nih. Kalau ternyata piket itu harus dilaksanakan begitu. Penghargaan serta restitusi. Nah, ini ya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, melakukan itu tadi berkaitan sama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh tadi ya, misalkan ketika siswa pada piket di kelas mau melakukan piket karena takut dihukum sama gurunya. Jadi saya harus melakukan piket nih, soalnya nanti dihukum. Kalau nggak dihukum, diberi sanksi begitu ya. Nah itu merupakan motivasi eksternal, jadi nggak dari dalam diri siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalkan Bapak Ibu Guru di kelas menyampaikan, anak-anak nanti yang ini melakukan sesuatu yang X, nanti akan dapat ini hadiah gitu. Jadi anak-anak termotivasi karena, wah ini dapat imbalan nih, dapat hadiah. Bukan karena dari dalam diri mereka. Lalu apa yang seharusnya itu timbul, yaitu untuk menghargai diri sendiri, ya harus muncul dari dalam diri mereka sendiri. Gak usah murid, kita sebagai guru, disiplin, tanggung jawab, tepat waktu hadir ke sekolah, itu ya harus berangkat dari diri kita. Bukan karena nanti ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin karena tidak ikut apel, atau mungkin nggak enak karena nanti teman-teman bersikap beda ketika kita berangkat telat. Tidak, tapi memang harusnya berdasarkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita, karena itu bentuk dari sebuah penghargaan terhadap diri. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu mungkin sering melakukan, mungkin kalau sekarang udah jarang ya, karena sekarang sudah mulai paham tentang sikap-sikap yang dapat memotivasi anak agar anak melakukan sendiri. Namun ini terkadang masih sering kita lakukan. Seperti yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu ya? Oke, hukuman ya. Yang kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir, murid diminta push up 10 kali karena tidak membawa buku pelajaran. Wah. Iya betul. Wah, Bapak Ibu udah hebat-hebat ya. Ini pasti luar biasa ini pemahamannya. Oke, kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mengapa tadi murid ketika tidak ikut pelajaran kok disuruh push up? Kok itu sebuah hukuman? Ya, karena hukuman itu yang pertama bedanya dengan konsekuensi adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika anak diberi hukuman, hukuman adalah sesuatu yang tiba-tiba, tanpa kesepakatan. Sedangkan konsekuensi sudah kita sepakati dan mereka sadar, oh kalau tidak melakukan ini
ini loh yang harus dilakukan. Contoh tadi, ketika menumpahkan air, maka dia harus mengganti kertas temannya, karena temannya kertasnya tertumpahkan oleh air. Lah maka dari itu bagian dari konsekuensi. Oh ya, ternyata yang saya lakukan salah. Maka saya harus memperbaiki kesalahan saya tersebut. Bukan karena memang sebuah tindakan yang tiba-tiba. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit atau sakit hati. Mungkin ada beberapa kasus, saya pernah mendengar cerita dari teman yang seorang guru melakukan tindakan yang membuat anak tersebut itu kecewa gitu loh, sakit hati. Sampai sepeda motornya dikempesin ya bannya. Seorang guru tersebut mungkin tidak menyadari bahwa yang dia lakukan telah menyakiti perasaan si murid gitu loh. Dan murid tersebut akan merasa tidak suka dengan sikap itu gitu. Tapi ketika itu bagian dari konsekuensi, dia sadar. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakukan? Tahu Bu, kenapa? Dia akan menjelaskan, dia tahu alasannya. Dengan seperti itu kan kita juga bersikapnya enak ya sesama murid di sekolah. Kemudian ada lagi yang namanya paksaan. Kamu harus begitu. Tapi kalau konsekuensi, kenapa sih kok kalau pelajaran olahraga harus pakai kaos olahraga? Kok nggak pakai batik aja? Anak-anak tahu karena kaos olahraga tuh fungsinya menyerap keringat, biar leluasa luas melakukan kegiatan. Jadi tahu bukan karena pakai kaos olahraga, soalnya kalau nggak pakai kaos olahraga nanti dihukum begitu. Oke, tadi contohnya sudah berkaitan dengan itu. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi bedanya hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa murid, murid menjadi tidak ramah, gitu ya. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya gimana? Tadi ketika anak melakukan sesuatu karena ingin dikasih hadiah, ya, jadi dia tidak termotivasi secara intrinsik, jadi ekstrinsik. Jadi kalau seperti itu akhirnya tidak efektif, karena dia mau karena nanti dia dapat hadiah. Kemudian mematikan kreativitas, yang tadinya kreatif gini, enggak jadi ada sesuatu yang mengganjal, atau bahkan akhirnya tidak adil kepada siswa yang tidak mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Anak yang dikasih hadiah senang, yang nggak dikasih hadiah merasa, kok saya nggak bisa apa-apa. Iya betul ya Bu, merasa gimana Bu biasanya? Minder, kok saya nggak dapet, kok itu dapet, yang lagi dapet dia lagi, berarti saya nggak bisa apa-apa ya ternyata. Padahal bukan seperti itu. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi sebetulnya penghargaan itu memberikan sesuatu, tetapi sebetulnya dia sedang menghukum. Gitu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau konsekuensi tadi sudah jangka panjang, kemudian murid menghormati jadinya sebagai sesuatu yang memang, oh ya, ini perenungan dari kesalahan yang saya lakukan. Nah, kalau restitusi itu berarti fokus pemecahan masalah. Jadi ketika siswa punya masalah, kita akan mencari tahu dulu apa dia alasannya melakukan tersebut, kemudian nanti dia akan mencari solusi bagi dirinya sendiri. Akhirnya dia nanti akan memperbaiki kesalahannya. Oke. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Iya, proses restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, cara untuk melakukan sesuatu dengan tindakan yang baik. Nah,
ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan dari apa yang mereka lakukan, sesuatu yang berbeda dengan kita, sebetulnya mereka memiliki kebutuhan dasar manusia dan yang harus mereka penuhi, begitu ya. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini mungkin sering terjadi pada kita ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil contoh tentang Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Pesona. Dia bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Jadi Agus tuh sering mintain bekal makan siang temannya. Jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan kita lakukan? Berkaitan tadi sama kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bu Santi, kira-kira apa yang dilakukan Bu kalau ada kasus kayak gini? Awal Bu Ria itu beliau mempelajari dulu kenapa Agus seperti itu. Karena kemungkinan ada kebutuhan Agus yang ingin dicapai dari perbuatannya Agus ini. Karena kan tadi disampaikan ada beberapa macam kebutuhan. Lah, kebutuhan mana saja yang sedang berusaha dicapai oleh Agus. Lah, ini tugasnya Bu Ria sebagai wali kelas atau sebagai guru kelas 6. Kira-kira kenapa sih Agus melakukan hal ini? Dorongan apa sih yang melatar belakangi Agus melakukan perbuatan ini, meminta bekal makan siang punya temannya secara paksa? Seperti itu, Bu. Ya, oke. Baik, Bu, terima kasih. Betul ya, jadi kita juga harus melihat kasus ketika mungkin ini nggak hanya Agus, murid-murid kita yang lain, ada si A, si B, si C. Kita yang pertama yang kita lakukan adalah mencari tahu dulu kenapa Agus melakukan sikap seperti itu. Yang pertama, jangan-jangan Agus tuh lapar dan dia itu tidak dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sehingga Agus itu butuh bertahan hidup, dia butuh makan, gitu ya. Jadi alasan Agus iseng mintain makanan punya temannya itu jangan-jangan karena dia lapar ya. Yang kedua, Agus tuh cari perhatian, pengen diperhatiin temennya, dia ingin diterima. Ini kayaknya banyak ya kasus gini pada murid-murid kita ya Bu. Iya, jadi mereka itu sebetulnya butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian Agus tuh pengen kelihatan hebat, nih loh, saya hebat, bisa minta makanannya si X, begitu. Jadi Agus tuh biar jagoan kesannya dan dia merasa ditakuti oleh temannya. Benar, jadi Agus tuh punya banyak alasan kenapa dia bersikap seperti itu. Atau jangan-jangan Agus tuh udah dibawain bekal sama ibunya, tapi dia pengen coba bekal makanan punya temannya, jadi dia mintain punya temannya gitu. Ya, jadi dia pengen bebas. Atau yang terakhir mungkin Agus cuma iseng. Jadi walaupun udah dikasih makanan sama ibunya, dia pengen lihat nih kalau makanannya temannya diisengin, ekspresi temannya jadi gimana. Oke, jadi sebetulnya ketika seorang siswa bersikap, maka kita sebagai guru harus tahu dulu alasannya. Karena pada dasarnya seseorang itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi tidak langsung mengklaim, oh si ini ya iseng nih senengannya. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya dia punya banyak alasan. Nah untuk itu, untuk kita bisa bersikap sebagai guru yang baik terhadap murid-murid kita di sekolah, kita harus memahami ada 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama adalah penghukum. Memang Bapak Ibu ini tidak secara langsung ya sering kita lakukan. Tapi ini dampaknya tidak baik bagi murid-murid kita ya. Seperti awas ya kalau kamu tidak melakukan ini gitu. Maka seorang murid akan merasa dendam. Ya. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Males lah kalau pelajaran IPA. Soalnya sering awas ya, tidak gitu. Nah, itu kita refleks Bapak Ibu. Itu posisi penghukum, menghardik. Awas ya, gitu ya. Kita tuh refleks Bapak Ibu ya. Saya juga kalau belum belajar ini mungkin sering banget melakukan ini. Ternyata dampaknya buat murid-murid kita itu tidak baik. Mereka punya rasa dendam ya. Mungkin mereka karena merasa murid itu nggak bakalan mau langsung melawan kita. Tapi mereka pendam, begitu ya. Hingga sebaiknya posisi ini tidak dilakukan. Tapi ada yang melakukan. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Oh, ibu sangat kecewa sekali sama kamu ya. Kamu tahu nggak sih ibu udah berusaha. Nah, atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan ini? Ayo, gimana coba? Misalnya sering, karena murid tuh kayak, ya kok saya melakukan kesalahan banget gitu ya. Duh, saat kayak guruku mungkin begitu ya. Kadang dia jadi akhirnya kecil, ciut banget. Terus kita tuh senang gitu loh. Kalau murid misalkan, kena deh, benar nggak nih? Udah melakukan ini. Nah, begitu ya. Jadi cirinya tuh nadanya tuh halus tapi gitu. Terus muridnya akhirnya dampaknya gimana? Ya merasa gagal. Duh, jangan-jangan aku troublemaker ya di kelas ini ya. Lagi-lagi dan begitu. Kemudian berikutnya, posisi teman. Posisi teman itu sering nadanya akrab, ramah. Nah, ini juga sering banget saya lakukan Bapak Ibu. Jadi saya pikir ketika saya berada di posisi teman itu, anak-anak mau jadi, oke lah berteman deh sama saya. Ternyata dampak negatifnya setelah saya pelajari, oh ya ternyata ketika anak merasa kita sebagai temannya, kadang nggak tahu tempat juga. Nggak apa-apa, orang Buolin juga. Kalau aku nginin nggak apa-apa, kan Buolin kan juga ngerti, orang Buolin juga sering nanyain gini, jadi kayak nggak pas gitu loh. Suatu saat mereka akhirnya menjalin hubungan dengan kita kok jadi kayak yang nggak apa-apa, biasa Buolin soalnya nggak apa-apa, begitu ya. Jadi guru itu sering kayak temennya, ayolah bantuin dong ibu gitu ya. Nanti ibu bantu bereskan, ayo nggak apa-apa, udah cepet sini gitu ya. Sering banget ya. Akhirnya murid juga ketergantungan sama gurunya. Saya pikir ini ternyata posisi yang baik ya. Ini berikutnya adalah posisi yang keempat, posisi pemantau. Ya, ini biasanya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Menggunakan tidak bersunda gurau, kelihatan yang soft gitu. Tapi dia tetap menanyakan, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Ya, nanti murid jadi memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, yang the best katanya ini. Yang the best ini ya. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ya. Jadi gurunya tulus, tetapi guru juga mencari tahu apa sih alasannya kamu melakukan itu. Coba ibu pengen dengar. Berarti kalau kamu alasannya itu apa kaitannya dengan kesepakatan kelas kita? Terus apa solusinya bagi kamu? Nah, harusnya seorang guru begitu ya, melakukan posisi yang manajer. Bapak Ibu sudah melakukan posisi yang mana nih kira-kira di sekolah kita? Sebaiknya memang melakukan posisi yang apa Bu Dias? Kalau Bu Dias sudah melakukan posisi yang mana ya Bu Dias?
tadi yang teman. Teman, ya. Ini ya Bu tadi ya. Manajer juga. Oh iya, manajer kadang-kadang gitu ya. Tapi memang sebaiknya yang manajer yang harus kita lakukan ya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mencoba membuat tentang keyakinan kelas. Bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi. Kayak peraturan tuh kembalikan barang ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas sadar mengembalikan barang ke tempatnya karena sebuah tanggung jawab. Oh, habis pinjam buku paket ke tempat perpustakaan. Kadang ada yang petugas, murid kadang ya Bu ya, itu kan sering sekali yang mengembalikan tuh hanya yang tugas aja tadi. Nah, guru itu juga saling mengingatkan, anak-anak itu bukunya coba dikembalikan. Jadi mereka juga kembali lagi, oh ya, nih kalau mengembalikan buku tuh bukan karena nanti apa tuh namanya kenapa-kenapa, tapi karena rasa tanggung jawab. Oh, habis pakai terus dikembalikan begitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu bagian dari saling menghormati. Ini anak-anak di sekolah kita sering sekali melakukan kegiatan seperti yang seperti anak-anak sering sampaikan, Bu, itu sering nyebutin nama bapakku, nyebutin nama ibuku, begitu ya. Itu iya jahil. Nah itu kita bilangnya ke mereka, jangan suka. Nah, tetapi tolong anak-anak, kita harus saling menghormati dan menghargai. Kalian kan juga punya orang tua di sekolah. Jadi kalimatnya diganti seperti itu. Kemudian, ayo kalau sama temannya tuh jangan sampai pada mukul gitu loh, misalkan seperti itu. Nah itu juga kita bisa bahasanya kekerasan di kelas kita sebaiknya tidak dilakukan. Nah kalimat-kalimat itu yang peraturan di kelas itu nanti bisa kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Tahapannya di keyakinan kelas bagi Bapak Ibu yang belum melakukan di kelas masing-masing, itu yang pertama caranya mempersilahkan murid untuk berpendapat. Anak-anak, kalian ingin kelas yang seperti apa? Kalian pengen kelas kita tuh seperti apa? Kemudian anak-anak nanti mencurahkan pendapatnya, boleh ditulis di papan tulis, boleh pakai sticky note, biarkan anak-anak mengeluarkan pendapat mereka di kelas. Kemudian nanti guru mencatat masukan dari beberapa murid yang tadi, Bu, saya ingin kelasnya bersih, saya tidak mau ada yang buang sampah, saya tidak mau ribut, saya tidak mau banyak sekali, tidak mau lah, itu dicatat. Kemudian ditinjau kembali. Selanjutnya sebaiknya kita tulis Bapak Ibu, yang tadi anak-anak mau tuh sebagai kesepakatan kelas. Kalimatnya dibuat. Tadi seperti tidak membuang sampah sembarangan, berarti membuang sampah pada tempatnya, ya jaga kebersihan, tidak berisik. Nah, misalnya apa berarti kalau tidak berisik? Menjaga ketenangan. Iya, menjaga ketenangan kelas, begitu kalimatnya. Jadi kita biasakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah ini kemarin saya juga sudah buat keyakinan kelas di kelas saya, kebetulan di kelas 7B. Itu anak-anak, pertama saya berpemahaman apa sih anak-anak keyakinan kelas itu. Kemudian coba kalian tuliskan apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Seperti itu, mereka menuliskan pendapat mereka pakai sticky note. Saya suruh tempelin di papan tulis. Kemudian saya tuliskan peraturan kelasnya atau pertama pendapatnya anak-anak dulu, tidak mengejek nama orang tua, tidak berisik, tidak buang sampah sembarangan. Wah banyak sekali itu anak-anak, ternyata luar biasa Bapak Ibu kalau kita memberikan kesempatan anak-anak untuk berpendapat, itu juga luar biasa. Nah setelah itu akhirnya kita perbaiki kalimat yang sudah dituliskan anak menjadi kalimat yang positif, tadi yang seperti tadi ya, yang sudah Bu Santi sampaikan. Iya, tidak-tidaknya jadi dirubah. Tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ya, membuang sampah pada tempatnya, begitu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita pastikan lagi, anak-anak
kita tekankan lagi ke anak-anak, keyakinan kelas yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang sudah kalian tuliskan begitu. Kemudian anak membaca ulang, mereka kemudian menandatangani. Ini hanya bentuk konsekuensi kesepakatan dari apa yang sudah mereka buat. Kemudian kita tempel di kelas agar setiap anak melihat, ingat terus, oh iya, kelasnya harus bersih misalnya. Terus menghormati, menghargai orang lain seperti itu, datang tepat waktu dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oke, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Ini tadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita agar mereka bisa mengembalikan dirinya lagi menjadi siswa yang baik, menyelesaikan masalahnya dengan baik. Nah, segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya kemarin kebetulan di kelas saya itu ada siswa yang sering sekali tidak piket. Kemudian ada beberapa siswa yang melaporkan ke saya. Terus saya panggil anak tersebut. Kamu tahu nggak kenapa Bolin panggil? Ya, dia bilang nggak tahu Bu. Soalnya banyak teman-temanmu yang melaporkan ke ibu kalau kamu tuh nggak pernah piket. Nah, ketika dia dengar itu kan dia, waduh, ya, aku ternyata nggak pernah piket nih. Nah, dalam kondisi itu kita menstabilkan identitas mereka dengan mengatakan, ya, kalau orang lupa piket, ibu juga sering lupa sih. Kalau kalian nggak piket karena telat, ya ibu juga sering telat sih, seperti itu. Jadi artinya bahwa kesalahan itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Terus kamu alasannya kenapa? Kalau kamu piket, kalau kamu nggak piket, maaf, seperti itu. Dia pasti punya alasan berkaitan sama tadi, kebutuhan dasar manusia, begitu. Kemudian menghubungkan tindakan dengan keyakinan yang dipercaya. Karena tadi kita udah buat keyakinan kelas, kaitkan lagi Bapak Ibu dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian tawarkan, kalau begitu solusinya apa? Biar kamu bisa tetap piket di sekolah. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Terus kapan kamu mau memperbaiki itu? Jadi kita memanggil siswa untuk datang mencari tahu permasalahan mereka. Mereka dengan secara tidak sadar mereka juga menyelesaikannya. Terus mereka akhirnya jadi berbuat baik lagi begitu. Jadi dia merasa dihakimi. Assalamualaikum Mas Afid. Waalaikumsalam Bu. Mas Afid tahu tidak kenapa Mas Afid Bolin panggil ke sini? Tidak Bu. Oke, ada beberapa teman Mas Afid yang laporan ke ibu kalau Mas Afid sering nggak melaksanakan piket. Apa betul? Betul Bu. Oke, pasti Mas Afid punya alasan kenapa Mas Afid nggak melaksanakan piket. Oh, oke. Kalau terlambat datang ke sekolah, ya ibu juga pernah sih terlambat datang ke sekolah. Menurut Mas Afid tidak piket bermasalah enggak? Kira-kira menurut Mas Afid, keyakinan kelas apa yang Mas Afid langgar? Tanggung jawab dan komitmen. Sekarang menurut Mas Afid solusinya gimana? Biar Mas Afid bisa datang ke sekolah dan melaksanakan piket. Bangun lebih pagi. Ya, Datang ke sekolah dengan cepat. iya. Kalau bisa melaksanakan piket. Oke. Baik. Kalau begitu, Mas Afid sudah bisa mengatasi masalahnya Mas Afid ya? Ya Bu. Oke. Terus mulai kapan Mas Afid mau melaksanakan perubahan Besok pagi itu? Bu, saya melaksanakan piket.
Bagus. Oke, besok pagi Ibu tunggu ya Mas Hafid bisa melaksanakan perubahan ini dengan baik. Ya Bu. Terima kasih Mas Hafid. Silakan kembali ke kelas. Ya Bu, sama-sama Bu. Perkenalkan, nama saya Afid. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Olin, saya merasa terbantu karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk contoh kalimatnya, ya seperti tadi ya, berbuat kesalahan itu enggak apa-apa. Ibu juga kok pernah melakukan kesalahan itu seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan, divalidasi tadi. Kemudian menstabilkan identitas, apa nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di sekolah atau di kelas sehingga kamu bisa melakukan kegiatan memperbaikinya. Terus apa yang kita percaya sebagai keluarga ya, bagian bahwa kita tuh memahami begitu. Baik. Oke. Selesai Bapak Ibu untuk pemaparan budaya positif hari ini. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya untuk berkaitan dengan budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Dia, semoga Bu Dia berdiri Bu, dipegangin ya. Ya. Silakan Gini, Bu. Bu Olin, jadi di kelas saya, khususnya kelas 8C, saya kan mengampu kelas 8C, itu ada salah satu anak yang setiap pelajaran matematika, dia pasti tidak berangkat. Jadi kalau pelajaran matematika itu jatuh di hari Senin dan Kamis. Setiap minggunya, setiap hari Senin dan Kamis, itu dia selalu tidak berangkat. Apakah Bu Olin punya solusinya? Karena saya sudah beberapa kali manggil anak tersebut, tapi ya tidak ada hasilnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Olin. Baik, terima kasih Bu Dias. Baik, pertanyaan dari Bu Dias, ada siswa yang setiap Senin sama Kamis tuh nggak berangkat. Jangan-jangan alasannya Senin dan Kamis itu dia puasa Bu, bisa jadi ya. Sudah pernah saya tanyakan. Sudah pernah, Tapi iya. enggak Bu, aku nggak puasa setiap hari Senin sama Kamis. Oke. Ya Bu, cocok. Kalau itu kasih tiban jualan. Sebentar ya, Mbak angkat dulu ya Mbak, aku tak nyari Mbak. Di Wira Desa. Baik Bu, saya akan coba menjawab berdasarkan pemahaman yang sudah saya pelajari. Yang pertama, kemungkinan besar anak tersebut tidak berangkat, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang sebetulnya menjadikan alasan dia untuk tidak berangkat. Misalkan pada hari Senin dan Kamis dia tidak berangkat, mungkin pada hari Senin dan Kamis itu dia sedang puasa. Misalnya mungkin karena puasa kan otomatis motivasi berangkat enggak saya karena lemas begitu. Atau mungkin yang lain. Biasanya kita untuk mencari tahu kebutuhan dasar anak-anak itu kita melihat dari berbagai sisi Bu. Profil seorang siswa itu juga mempengaruhi alasan ketika dia melakukan sesuatu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar siswa. Yang pertama kalau berkaitan sama bertahan hidup, tadi mungkin Bu, karena Senin dan Kamis itu dia puasa. Jadi Senin dan Kamis dia lemes karena tetap harus eksis bertahan hidup, kemungkinan dia juga nggak berangkat. Yang pertama ya Bu ya. Oke, yang kedua tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin ketika pembelajaran matematika dia merasa dia tidak bisa. Nah, dia itu juga ingin diterima bahwa saya memang nggak bisa Bu pelajaran matematika, tapi pelajaran lain saya bisa loh. Artinya ketika dia ingin membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, guru juga paling nggak tahu nih latar belakangnya. Kenapa si anak itu kok minta perhatian dengan kasih sayang atau diterima? Atau diberikan sesuatu hal bahwa nggak apa-apa kalau kamu memang nggak bisa matematika, mungkin kamu juga bisa di pelajaran lain. Atau misalkan tentang penguasaan tadi ya, kalau penguasaan kan misalkan emang anak tersebut udah kuat nih ya, dia merasa menguasai sesuatu, tapi kalau misalkan dia nggak pinter matematikanya, penguasaannya kurang, dia juga harus kayak dikasih motivasi loh bahwa
Ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu udah belajar dulu. Jadi kita memang sebagai guru harus tahu tentang kebutuhan dasar anak tersebut, Bu. Yang kedua, saran saya, kita harus gunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama tadi, Bu Dia sebagai wali kelas itu berusaha memahami kebutuhan dasar dia, atau bahkan nggak hanya Bu Dias, menurut saya guru matematikanya juga, Bu, harus memahami kebutuhan dasar siswa tersebut. Kemudian segitiga restitusi itu Bu Dias selaku wali kelas itu merestitusi siswa tersebut. Jadi memanggil anak tersebut ke ruang guru, kemudian menanyakan, kamu kenapa sering tidak berangkat? Atau ya untuk awalan misalnya kamu kenapa Bu Dias panggil? Nggak tahu Bu, ya Bu Dias kan sering dengar atau sering lihat kok kamu sering nggak melakukan kegiatan pembelajaran matematika tuh kenapa? Kamu pasti punya alasan. Lah Bu Dias dengerin dulu nih alasannya. Nah ketika dia sudah menjelaskan alasannya, nah Bu Dias kaitin juga, maksudnya membesarkan hatinya. Bu Dias juga belum tentu bisa matematika. Bu Dias dulu waktu SMP juga, misalkan ya Bu Dias juga nggak terlalu pinter kok matematika, tapi Bu Dias tetap berangkat. Sebab kan kalau kita nggak berangkat nanti kita jadinya nggak tahu, misalkan seperti itu. Kemudian dia kan nanti akan membuka lagi Bu, dia nanti ngomong apa. Lah terus nanti yakinin lagi, tanyakan lagi maksudnya. Terus kalau yang kamu lakukan itu menurut kamu baik apa enggak? Coba kalau menurut pendapatmu gimana? Nah nanti dia akan ngomong Bu, kalau menurut saya misalnya ya nggak baik Bu, soalnya saya kan nggak berangkat. Nah dari jawaban itu Bu Dias kaitin lagi. Nah kalau gitu berarti solusinya apa menurut kamu? Biar kamu bisa, nanti kan anak tersebut menyebutkan apa Bu. Nah setelah itu Bu Dias kuatkan lagi sama keyakinan kelas yang ada di kelas atau kesepakatan yang ada di sekolah. Salah satu tugas siswa kan tadi betul ya, kayak tanggung jawab begitu, itu bagian dari tanggung jawab bukan kalau misalkan kamu itu tidak berangkat begitu. Kemudian kalau dia kan nanti akan menjawab Bu panjang sekali, terus nanti dia akhirnya di finishingnya itu dikuatin gitu loh sama Bu Dias. Bukan kalau kamu, nah itu kamu tahu, coba kamu mau melakukannya kapan, coba kamu mau berubah kapan, seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan dia Bu, agar dia itu, oh iya ya yang udah aku lakuin ini bener nggak nih? Salah nggak nih? Lah dia tahu, dia sadar, motivasi intrinsik, sadar sendiri, akhirnya dia mendapatkan solusi, akhirnya dia merasa kayak yang ya udahlah, nggak apa-apa kemarin udah salah, tapi ini mau diperbaiki kok. Kapan? Sekarang Bu, misalkan seperti. Nah, Bu Dias juga kasih keyakinan, ya udah oke, Bu Dias tunggu ya, kalau kamu memang mau berubah, Bu Dias yakin kamu pasti bisa. Jadi anak kayak besar hati, mungkin saran saya gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, untuk refleksi mungkin dari salah satu Bapak Ibu. Kegiatan diseminasi hari ini, Bu Olin sungguh tampil luar biasa. Masya Allah. Dapat memberikan paparan yang jelas, runtut, ya, memberikan gambaran kepada kami guru-guru bagaimana dapat menciptakan satuan pendidikan atau sekolah suatu lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang memahami akan kebutuhan murid, lingkungan yang dapat memuliakan murid, dapat membentuk istilahnya, karena tujuan pendidikan yang utama itu adalah bukan menjadikan murid itu menjadi pintar, namun menjadikan murid itu memiliki kecakapan hidup, memiliki karakter, dan dapat berbuat baik. Nah, dari diseminasi yang Bu Olin sampaikan bahwa kita sebagai guru itu harus dapat refleksi diri ya Bu. Betul. Jadi bercermin, apakah saya itu sudah layak menjadi guru yang sebenarnya? Di mana sih posisi kontrol kita selama ini? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sudah menjadi manajer? Nah, dari refleksi itu kita harus berusaha belajar Bu, pelan-pelan, karena yang namanya pendidikan itu kan proses ya. Belajar untuk menjadi guru yang
sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional kita. Oke. Bagaimana, nah betul, guru-guru yang sesuai dengan cerminan atau filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga disiplin positif dapat tercapai di satuan pendidikan kita khususnya. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan refleksi. Sekali lagi, sudah luar biasa. Miliki Terima kasih Bu Sari atas refleksinya. Kita sama-sama Bapak Ibu sekali lagi bahwa tugas kita sebagai guru yaitu menciptakan suatu lingkungan positif yang saling mendukung agar nanti pada akhirnya kita dapat membentuk sebuah budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kita semua. Makasih Bapak Ibu.